Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Anak sehat, rajin sholat, hebat. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi sikap kerjasama dan tolong menolong. Sikap kerjasama dan tolong menolong sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada saat kaum muhajirin melakukan perjalanan hijrah selama beberapa hari dari kota Mekah ke kota Yasrib atau Madinah. Sesampainya mereka disambut oleh kaum Ansor di Madinah. Kaum muhajirin diberi makan dan minum, diberi penginapan yang nyaman oleh kaum Ansor di Madinah, sehingga Rasulullah menjadikan mereka saudara satu sama lainnya. Setelah itu, mereka kaum muhajirin dan kaum Ansor juga bersama-sama membangun masjid di Madinah yang kini dikenal dengan Masjid Nabawi. Sikap kerjasama dan tolong-menolong harus kita tanamkan sejak dini, di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Teman-teman, berikut kita saksikan video. Pak, makan Pak. Sudah 3 hari belum makan Pak. Kamu pengemis, 3 hari belum makan masih gemuk-gemuk aja. Pergi sana. Aduh, ya Allah teganya Pak. Pak, makan Pak. 3 hari belum makan Pak. Kamu belum makan. Nih, saya kasih uang 2 juta ya buat kamu. Memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah Makasih Pak. Alhamdulillah. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Teman-teman, video yang pertama tadi mencerminkan sikap tidak peduli kepada sesama manusia. Seharusnya kita peduli dan menolong, membantu siapa saja yang membutuhkan kita dengan ikhlas, tulus, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, mari kita simak pembelajaran berikut, materi sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Baik teman-teman, sudah siap? Kita mulai. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat menyebutkan arti kerjasama dan tolong menolong, menjelaskan manfaat kerjasama dan tolong menolong, serta menunjukkan contoh sikap saling tolong menolong. Kita perhatikan gambar berikut. Gambar pertama kita diperlihatkan seorang siswa dan teman-temannya sedang merapihkan papan tulis dan meja setelah selesai pembelajaran. Kemudian seorang anak dan temannya sedang menyapu, membersihkan halaman sekolah. Ada yang merapihkan buku-buku di lemari dan membersihkan kaca jendela. Gambar-gambar berikut adalah potret sebuah kerjasama dengan teman-teman siswa di sekolah. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu indah dan menyenangkan. Islam mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam kebaikan.
Kerjasama di rumah, contohnya membantu orang tua menyapu, membersihkan rumah, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Kerjasama di sekolah seperti tugas kelompok belajar, diskusi, membersihkan kelas, dan lain sebagainya. Kerjasama di masyarakat seperti contohnya gotong royong membantu membangun masjid atau jembatan, membersihkan lingkungan, ronda lingkungan keamanan, dan lain sebagainya. Tolong menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Jika kita melihat orang lain yang kesulitan atau kesusahan, maka kita harus menolongnya. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri atau saling membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Tolong menolong harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, mengharapkan ridha Allah tanpa mengharapkan balasan dan pujian. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan terpuji dan mulia, serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan Allah melarang kita untuk kerjasama dan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Manfaat dengan kerjasama dan tolong menolong: dengan kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah, dan dengan kerjasama dan tolong menolong akan mempererat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Contoh sikap tolong menolong di rumah seperti membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu ayah membuat pagar rumah, dan lain sebagainya. Contoh sikap tolong menolong di sekolah seperti menolong teman yang terjatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, membantu guru menghapus papan tulis, membantu menjaga kebersihan kelas, meminjamkan pensil kepada teman, dan masih banyak lain contohnya. Contoh tolong menolong di tengah masyarakat seperti menolong nenek untuk menyeberang jalan, membantu tetangga yang ada hajatan, atau membantu tetangga yang terkena musibah, serta banyak contoh lagi lainnya. Kita lihat gambar seorang yang sedang membagikan bantuan di tengah bencana. Seorang yang membantu pengemis, seseorang yang membantu teman yang sedang terjatuh, menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Islam mengajarkan kita untuk tidak kerjasama dan tolong menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Contohnya, dalam ujian kita tidak boleh kerjasama atau menolong memberikan contekan. Tidak boleh dilakukan. Kemudian contoh selanjutnya, kita juga tidak boleh kerjasama dan tolong menolong dalam perbuatan dosa seperti mencuri. Ini tidak boleh ditiru. Teman-teman, apakah dalam gambar ini juga harus dibutuhkan sikap kerjasama dan tolong menolong? Ya, tentu saja. Dalam permainan sepak bola ataupun dalam dorong mobil dibutuhkan kerjasama dan tolong menolong. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita tanamkan sikap kerjasama dan tolong menolong dalam diri kita sejak dini, di mana saja, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.